Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati. Saya mengajar bidang studi Akidah Akhlak di MI Muhammadiyah Gondang, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan dengan NIM 24211011010. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 5 dengan topik belajar disiplin. Seperti apa videonya? Mari bersama-sama kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Sudah. Ya, kalau perutnya kenyang nanti insya Allah ketika mengikuti pelajaran kalian akan lebih fokus. Baik anak-anak, sebelum itu guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Temannya? Tidak ada? Berangkat semua? Iya, baik. Guru absen dulu ya. Ahmad Abdul Rashid? Hadir. Afifah Nurul Rahman? Hadir. Ya. Anak-anak, guru informasikan hari ini kita akan belajar tentang materi 9 yaitu belajar disiplin. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita akan berdoa supaya nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bu Guru minta satu anak memimpin di depan, nanti bacakan surat Al-Fatihah kemudian doa. Silakan Mbak ya. Berdoa. Iya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan menghafal surat Al-Insyirah. Sudah siap? Mari kita baca tahu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق Allahul Azim. Terima kasih. Dilanjutkan menambah rasa kebangsaan kalian. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Guru harap kalian berdiri semua. Semuanya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia warna awanku, aku berjanji padamu, menjunjung pada hariku, hariku Indonesia. Baik. Anak-anak masih semangat? Masih. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari, kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Minggu kemarin tentang apa? Batal? Sabar. Iya, tentang sabar. Jadi guru akan mengulang sedikit mengenai materi sabar yang sudah kalian pelajari waktu minggu yang lalu. Sekarang guru mau tanya, apa ya sabar itu? Apa sih sabar itu? Ada yang tahu? Ya, Mas Sabar. Yang kelas, jawab. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Menahan diri ketika ada godaan, ya. Godaan dari mana itu? Ya. Baik, terima kasih Mas Sabar. Itulah pengertian dari sabar, ya. Baik, itulah tadi kita sudah mengulas pembelajaran tentang materi sabar di minggu yang lalu. Ya, sekarang guru mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Yang tadi pagi sholat subuh siapa? Oke, ya baik. Sekarang jam berapa kalian sholat subuh? Mbak Vita jam berapa? 6. Jam 6. Lah, Mbak Vita sholat subuhnya jam 6. Seharusnya jam berapa? Sekarang seharusnya jam berapa sholat subuh? Jam berapa? Jam setengah 5 itu sudah masuk waktu sholat subuh. Tetapi Mbak Vita jam 6. Kenapa Mbak Vita? Bangunnya kesiangan. Nah, penyebab bangunnya kesiangan Mbak Vita itu apa? Tidurnya larut malam. Kok larut malam kenapa Mbak Vita? Oh, nonton film. Aduh, filmnya seru ya. Ya, sampai larut malam, sampai sudah lupa waktu. Sebetulnya sudah waktunya tidur, tetapi Mbak Vita masih asik nonton. Alhasil apa? Keesokan harinya Mbak Vita sholat subuhnya jadi terlambat jam 6. Meskipun boleh-boleh saja, asalkan kalian ketika ingat sudah harus sholat, langsung ambil air wudhu kemudian langsung sholat. Jangan mengerjakan yang lain dulu, ya. Tapi Mbak Vita, guru harap besok tidak terlambat lagi ya, bangun sholat subuhnya. Diusahakan tepat waktu untuk sholat subuhnya, setengah 5 dan setengah 5. Kalau sudah terdengar adzan, Mbak Vita mendengar, segera bangun dan segera laksanakan sholat subuhnya, gitu ya. Mudah-mudahan saya baik. Kita sebelum ke materi pelajaran hari ini, guru akan sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu meyakini sifat disiplin sebagai perintah Allah. Yang kedua, memahami makna dan contoh sifat disiplin. Yang ketiga, menunjukkan sifat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Keempat,
mempresentasikan atau nanti menampilkan hasil diskusi kalian gitu ya. Hasil diskusi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari tentang kedisiplinan dan pemecahan masalahnya. Jadi nanti yang timbul di kehidupan sehari-hari tentang disiplin itu apa? Biasanya yang melanggar disiplin itu apa sih? Apa saja? Nah, nanti bagaimana pemecahannya supaya itu tidak terjadi pelanggaran disiplin gitu. Oke? Nah, kemudian punya beberapa pertanyaan. Sudah tampak? Kelihatan? Ya. Yang pertama, silakan nanti yang bisa menjawab, ya. Pertama, apa yang dimaksud disiplin? Oh, Mas Angga, silakan Mas Angga. Sifat disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh dalam menjalankan percaya lupakan manusia. Oke, sifat apa tadi? Agak keras? Iya, taat dan patuh terhadap Nilai-nilai. nilai-nilainya. Oke, itu menurut Mas Angga ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua. Mengapa kita harus disiplin? Kenapa sih kita harus disiplin? Yuk. Siapa? Kenapa kita harus disiplin? Mbak Siva. Kenapa Mbak Siva? Membentuk karakter yang kuat. Kemudian Meningkatkan rasa tanggung jawab meningkatkan rasa tanggung jawab. Ada lagi? dan Membantu mencapai tujuan. Itu menurut Mbak Siva. Ya. Kenapa kita harus disiplin? Tadi sudah bicara dengan Mbak Siva. Anak-anak, setelah ini kita akan memasuki materi tentang belajar disiplin. Pengertian disiplin memiliki arti ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Orang hidup memang bukan untuk peraturan, tetapi setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan urusan hidupnya. Jadi disiplin itu sangat penting sekali ya. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan. Jadi setiap manusia itu hendaknya mempunyai aturan-aturan sendiri yang dibuat sendiri dan untuk dipatuhi sendiri agar memudahkan segala urusan hidupnya. Ya, itu pengertian dari disiplin. Kita lanjut. Nah, di sana ada kaitannya dengan disiplin. Itu terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat berapa itu nak? 9, 10. Coba dibacakan artinya. Sebelah sini Mbak Dewi, silakan dibaca yang keras. Artinya dari surah Al-Jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menjalankan salat kepada Tuhan, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah berkelit. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu tadi arti dari surah Al-Jumu'ah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut selanjutnya. Coba kita lihat. Ya, yang bagian B. Disiplin digolongkan menjadi 4. Yang pertama, disiplin waktu. Ya, kita kembali lagi ke Mbak Vita tadi tentang disiplin waktu. Mbak Vita besok akan nanti dirubah ya. Besok mulai nanti tidurnya jangan terlalu malam. Dipatuhi aturannya sendiri. Mbak Vita harus tidur malam jam berapa, kemudian nanti bangun tidur juga jam berapa, nanti dipatuhi sendiri, dibuat peraturannya dipatuhi sendiri ya. Kemudian yang kedua, disiplin
dalam ibadah. Kemudian yang selanjutnya disiplin bermasyarakat. Kemudian disiplin berbangsa dan bernegara. Kita lanjut. Nah, kemudian ciri-ciri disiplin. Ciri-ciri disiplin selalu mentaati peraturan. Kemudian yang selanjutnya tepat waktu. Selalu tepat waktu. Kemudian materi tentang belajar disiplin sudah guru sampaikan. Nah, kemudian sekarang guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi, ya. Kita masuk pada sesi diskusi. Kita bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke, kita bagi 4 kelompok. Silakan kalian membuat kelompoknya. Yuk, mulai. Oke. Sudah. Kemudian sekarang kalian silakan menghadap ke slide dulu. Biar terlihat ya. Kelompok sudah dibagi. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, ya, akan mendapatkan tugas yang berbeda. Apa tugasnya? Itu nanti Bu Guru bagikan lembar kerja kalian dan juga materinya. Kemudian nanti di situ dituliskan yang pertama nama kelompoknya. Karena nama kelompok 1 dikasih nama ya. Nama kelompoknya apa? Silakan berdiskusi dengan temannya. Guru akan menampilkan sebuah video yang nanti silakan kalian lihat. Kemudian nanti kalian berikan komentar, ya. Dari kisah semut dan belalang. Pada suatu hari, di tengah sinar matahari yang sangat panas sekali, ada sekelompok semut yang membawa makanan mereka untuk dimasukkan ke dalam rumahnya untuk persiapan ketika mereka memasuki musim dingin. Mereka terus berjalan, bergotong royong membawa makanan itu. Bahkan mereka tidak pernah mengenal kata lelah. Sesampai di rumah, mereka memasukkan makanan itu satu demi satu. Berbeda dengan tetangga sebelahnya, yaitu seekor belalang. Dia asik bermain musik setiap hari, tanpa mempedulikan makanan apa yang harus disiapkan ketika memasuki musim dingin. Keesokan harinya, Hai semut, sedang ngapain kau di situ? Aku sedang nyiapin makanan untuk musim dingin, belalang. Allah, kenapa repot-repot nyiapin makanan untuk musim dingin? Kan musim dingin masih lama toh. Gimana sih kau semut? Ayo main denganku sudah. tapi semut tidak mempedulikan ajakan si belalang. Dia tetap melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang tiduran sambil mengeluarkan air liur. Dan tibalah musim dingin itu. Hujan mengguyur deras tempat tinggal mereka. Sementara itu, semut berbahagia dengan tempat tinggalnya. Karena di tempat tinggal mereka terdapat banyak makanan yang mereka simpan selama musim panas. Mereka membagikan kepada semut-semut yang lainnya. Sekarang kita lihat si belalang. Dia melompat ke sana ke sini untuk mencari makanan. Namun tidak satupun makanan yang ia dapatkan. Inilah kecerobohan si belalang. Dia menganggap ketika musim dingin tiba bakal ada makanan yang ia dapatkan. Namun tidak semudah itu. Pada akhirnya belalang pun pingsan di tengah hutan. Anak-anakku, soleh-solehaku, kisah ini mengajarkan kita untuk tetap disiplin walaupun ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau sukses baik di dunia maupun di akhirat? Semuanya pasti ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka kunci daripada sukses adalah kedisiplinan. Teman-teman, yuk dari sekarang kita benahi, mulai dari mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk besok hari, letakkan barang sesuai dengan tempatnya, dan biasakan untuk selalu tepat waktu dalam setiap kegiatan. Insya Allah, kita bisa menjadi orang yang sukses. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat videonya? Sudah. Telah Guru
minta tanggapan dari kalian tentang video yang baru saja Bu Guru putarkan ke kalian. Bagaimana pendapatnya? Di situ ada siapa? Semut yang bagaimana? Semut sedang apa di situ? Mengumpulkan makanan. Semut mempunyai kebiasaan, ya, mempunyai kebiasaan baik atau buruk ya? Baik. Kebiasaan yang baik. Mempunyai kebiasaan yang baik setiap akan menghadapi musim apa? Musim dingin. Semut melakukan apa? Mengumpulkan makanan. Baik, sekarang kita lanjutkan sesi diskusi kita. Banyak perselisihan antar kesatuan ini memecah belah, kemudian ingin memisahkan dari NKRI. Ini tentang bermasyarakat tadi kan ini sudah misalkan apa masalah yang timbul di masyarakat. Baik anak-anak, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah ya? Sudah cukup waktunya? Sekarang waktunya kalian presentasikan ke depan kelas. Silakan dari kelompok yang terakhir dulu. Terakhir nanti naik ya. Silakan di kelompok 4 sudah siap? Silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusi kalian. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi. Iya. Yang pertama, diskusi yang pertama, tuliskan apa pengertian dari disiplin. Disiplin adalah kesadaran terhadap peraturan atau normatif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, mengatur perilaku tujuan atau kelompok ini mengatur perilaku. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan disiplin berdasarkan di negara kehidupan sehari-hari. Penerapan disiplin berbangsa dan bernegara melalui dan peraturan yang berlaku. Adalah bangunan banyak terjadi penggunaan Sudah? Sudah? Ya, beri tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian tentang permasalahan-permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut lagi, di sini Bu Guru punya beberapa soal yang harus kalian kerjakan lagi, ya. Tapi kali ini soalnya adalah untuk soal individu. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Silakan kembali lagi ke posisi. Percaya diri saja, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dikerjakan sendiri-sendiri, percaya dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Baik, alhamdulillah hari ini kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok, kemudian juga sudah mengerjakan soal individu dari Bu Guru. Dan sekarang coba lihat ke slide. Ada
pertanyaan refleksi untuk kalian. Silakan nanti ajukan jari siapa yang bisa menjawab pertanyaan setelah kalian mendapatkan pelajaran hari ini. Setelah kalian mendapatkan materi dari guru. Siap? Coba. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya. Ajukan jari. Oh iya, Mas Angga. Disiplin adalah sikap dari bermanfaat, maaf, dan patuh terhadap nilai-nilai yang dikatakan merupakan Taat dan patuh terhadap nilai-nilai dan tanggung jawab. Itu ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan kedua, seperti apa? Atau apa ciri-ciri disiplin itu? Berata, silakan. selalu menaati peraturan, Menaati peraturan, selalu tepat waktu, selalu tepat waktu. Baik, itu ciri-ciri disiplin. Kemudian yang terakhir, nah ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kegiatan hari ini tentang belajar disiplin adalah disiplin sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai bentuk ketaatan, khususnya ketaatan kepada Allah juga ya. Peraturan apabila disiplin tidak diterapkan dengan baik, maka ketidakteraturan hidup akan didapat. Seperti tadi videonya ya, hidup akan menjadi kacau, tidak ingin meraih sukses. Jika ingin meraih sukses, maka kuncinya adalah hidup dengan penuh disiplin. Baik anak-anak, terima kasih hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh disiplin. Ketika guru menyampaikan, sikap kalian juga memperhatikan dengan sikap yang baik. Kemudian tadi waktu diskusi kalian juga bekerja sama dengan teman-temannya, bekerja sama dengan baik tentunya ya. Terima kasih untuk hari ini. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Yesta memimpin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdoa, Siap. berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna istibaqah wa arinal batila warzuqna istinabah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, guru minta maaf hari ini banyak salah sama kalian dalam pembelajaran hari ini. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam